Ketika Bapa mencurahkan penyingkapan firman dan roh ke dalam hidup orang-orang percaya untuk membangun hidup mereka menjadi para revivalist di akhir zaman ini, secara spesifik Bapa mentargetkan yang pertama, membangun jati diri kita di dalam Kristus. Sebagai seorang revivalist, pastinya akan menghadapi ada banyak perbedaan dan pertentangan dalam berbagai aspek fondasional dibandingkan dengan pola hidup sehari-hari yang dari dunia ini. Salah satunya adalah aspek nilai-nilai hidup dan mentalitas. Sebagai seorang revivalist, otomatis hidup kita dibangun oleh Tuhan untuk merepresentasikan kehidupan kerajaan sorga. Kita tidak hidup dalam ketergantungan terhadap mamon. Kita hidup dalam sistem ekonomi kerajaan yang sudah disetting oleh Bapa sendiri. Nah, tanpa kita betul-betul memahami tentang keberadaan kita di dalam Kristus, kita akan cenderung sering khawatir dan cemas atau takut saat berurusan dengan kehidupan kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal Alkitab jelas menuliskan bahwa keberadaan kita sudah dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru, bahkan menyandang gelar sebagai anak Allah sendiri. Sang pencipta langit dan bumi itu pun telah memposisikan dirinya menjadi seorang Bapa yang terbaik. Jadi saat dia mengetahui semua kebutuhan kita, dia secara otomatis sudah menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 19-34. Pola dunia ini akan terus menekan dan memaksa semua orang untuk hidup dalam ketergantungan pada mamon. Sedangkan sebagai seorang revivalist, Roh Kudus membawa kita hidup dalam kemerdekaan dari tekanan mamon. Roh membawa kita untuk mengutamakan kepentingan atau agenda kerajaan lebih dari sekedar bergumul atau bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Semua kebutuhan kita sudah dicukupkan oleh Bapa sendiri, karena kita adalah anak-anaknya, dan kita memutuskan untuk bekerja hanya bagi Dia dan kepentingan kerajaan sorga di bumi ini. Matius 6 ayat 33. Kehidupan seorang revivalist dibangun dengan kuasa firman dan roh, dibawa untuk memiliki dimensi keterhubungan dengan Bapa dan realita kerajaannya, sehingga tidak terjebak dengan iming-iming kemuliaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dia telah melihat realita kemuliaan kerajaan, sehingga memutuskan untuk mengejarnya sampai ia betul-betul memilikinya. Matius 13 ayat yang ke-12 dan Matius 19 ayat yang ke-14.